gak sih teman-teman di sini merasa udah paham banget sama materi yang teman-teman mau sampaikan, tapi ketika sampai depan langsung reaksi tangan teman-teman gemeter atau nafas pun terengah-engah, ataupun cara kita berbicara juga suaranya pelan-pelan kayak gemeter mau hilang gitu. Nah, itu namanya glossophobia atau fobia berbicara di depan umum. Fobia berbicara di depan umum atau glossophobia yaitu kondisi di mana kita itu mempunyai ketakutan yang berlebihan buat berbicara di depan umum, sehingga menyebabkan tangan gemeter tadi, terus juga nafas kita jadi terengah-engah, terus juga dampak negatif lainnya nih, kita bisa lupa sama materi yang mau kita bawain itu seperti apa gitu tuh. Nah, tapi teman-teman ya, sebelum tahu lebih lanjut, kita ada 3 penampilan menarik dari teman-teman kita. Yang pertama dari Kak Nida. Nah, Kak Nida ini dia membahas tentang Uprolink. Uprolink itu aplikasi sosiometri. Gimana sih caranya kita menjalankan aplikasi sosiometri ini? Apalagi nih kalau teman-teman jurusannya BK atau BKI. Nah, nanti ketika teman-teman lulus dari BK, teman-teman harus mampu untuk menjalankan aplikasi ini untuk mengasesmen siswa. Selanjutnya, materi kedua yaitu dari Kak Latif. Nah, Kak Latif ini membawakan materi tentang swimming. Tahu nggak apa artinya? Berenang. Menarik sih dari Kak Latif ini, selain dari pembawaan yang asik, materinya juga mudah difahamin gitu. Nah, yang ketiga itu ada dari Kak Azka tentang pentingnya menuntut ilmu. Ada patah yang mengatakan atau hadis ya, aku lupa. Tapi hadisnya itu gini, bilang tolabul ilmi fardatu ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi diwajibkan atas kita semua untuk menuntut ilmu. Nah, selanjutnya teman-teman ya, fakta menariknya nih, sebanyak 75% orang dewasa itu mengalami yang namanya glossophobia tadi, ketakutan berbicara di depan umum. Tapi pasti teman-teman juga penasaran kan, kenapa seseorang itu bisa glossophobia, bisa fobia berbicara di depan umum? Penyebabnya itu yang pertama, bisa jadi dia itu mempunyai pengalaman yang buruk di masa lalunya ketika dia mau maju nih, tapi teman-temannya itu nggak suportif, artinya menertawakan dia. Nah, ketika si orang ini nggak punya coping yang baik, cara mengatasi stres yang positif, kan habis ditertawakan pasti dia stres kan. Nah, ketika dia nggak bisa cara mengatasi itu yang baik gitu ya, kan biasanya kalau baik mah udah latihan, improve diri. Tapi kalau dia nggak bisa, nggak mampu untuk itu, dia akan terus menghindari itu, avoidant. Nah, yang kedua itu bisa jadi dari genetik, faktor genetik. Bisa jadi nih orang tuanya emang agak sensitif juga sih ya sebenarnya. Bisa jadi orang tuanya ini kayak kurang mampu berbicara depan umum, jadi ke anaknya pun turun teman-teman. Nah, yang ketiga itu bisa jadi dari yang sering kita lakuin banget teman-teman, kurang persiapan. Persiapan itu ada apa aja sih? Nih, yang pertama yang menurut saya persiapan itu ya ada 2. Yang pertama itu dari mental dulu, gini kita kuatin. Abis dari mental, dari materi teman-teman. Karena ketika kita udah berani, kita udah pede, pikiran kita udah positif, materi yang kita sampaikan juga akan mengalir gitu. Tapi ketika kita udah paham materi tapi kita belum memiliki fondasi utamanya mental, itu akan sangat susah gitu teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya ada mempunyai jiwa yang perfeksionis. Gimana sih perfeksionis itu? Artinya menuntut dirinya itu untuk terus sempurna. Dia nggak boleh salah, dia nggak boleh merasa gugup, apalagi itu. Padahal salah itu sebenarnya wajar-wajar aja, sah-sah aja. Yang namanya juga belajar itu kan proses itu kan nggak selalu berhasil, jadi wajar, nggak apa-apa gitu ya. Nah, selanjutnya solusinya gimana sih biar kita
juga glosopobia tadi, kabar baiknya teman-teman, itu tuh bisa dirubah. Nah, yang pertama, dengan kita latihan rutin berturut-turut. Atau nih teman-teman kalau yang suka nge-vlog itu bisa juga tahu. Nah, seperti saya ini sekarang dengan membuat LJ itu kan jadi sumber latihan buat kita berbicara di depan kamera itu seperti apa yang nantinya kalau kita mempublish nih itu akan dilihatkan oleh audiens kita emang secara gak langsung, bukan di depan mata. Nah, tapi itu bisa jadi alat untuk latihan, media untuk latihan. Selanjutnya bisa dari perekam suara nih, biar kita tahu suara kita udah enak didengar belum ya sama orang lain. Atau bisa juga dengan cermin teman-teman. Biasanya aku tuh dulu ya kalau mau presentasi, karena emang sayang sama memori ya gitu. Jadi latihannya di cermin, tapi itu efektif loh, lumayan efektif menurut saya. Meskipun kadang kekurangannya suka agak keganggu sama muka kita sendiri tuh kayak bentukannya kayak mana ya gitu. Nah, selanjutnya kita juga harus menguasai materi teman-teman. Menguasai materi itu bukan hanya kita dengan menghafal materi itu, tapi kita juga harus melakukan riset yang lebih dalam tentang materi itu. Terus kita pahamin, ambil poin-poin pentingnya, kita rangkum tuh versi kita. Nah, itu disebut dengan menguasai materi ya. Nah, selanjutnya habis latihan, habis kita kuasai materi, kita juga bisa dengan mengevaluasi sejauh mana sih kita ini udah bisa. Contohnya nih, kalau di video kita bisa langsung evaluasi tahu, oh body language aku kayaknya kurang baik deh, oh suara aku kayaknya kurang oke gitu. Nah, jadi kedepannya body language sama suara itu harus selaras ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita juga bisa dengan memvisualisasikan bahwa kita ini, oh saya mah udah terbiasa berbicara dengan umum, jadi otomatis energi itu kayak, oh gue udah pede gitu tuh, gue tuh udah pede gitu teman-teman. Atau nih ada juga yang namanya teknik pernafasan 4, 7, 8. Jadi 4 detik buat kita mengambil nafas, 7 detik buat kita menahan nafas, dan 8 detik buat kita menghembuskan nafas teman-teman. Bisa ya dicoba ya. Nah, selanjutnya nih menurut aku kita juga bisa mengubah mindset kita. Dari yang tadinya mungkin ya harus perfect banget, jadi gak apa-apa, saya yang penting belajar dulu aja, berani dulu aja. Karena gini teman-teman, meskipun kita udah menghafal materi yang banyak, kalau kitanya nggak pede, kalau kitanya nggak berani, itu akan terasa susah juga loh. Jadi yang penting berani dulu, pede dulu. Jadi biar kita ngafalinnya juga kayak nggak sia-sia, kita udah enjoy sama diri kita, kita udah nerima diri kita apa adanya gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian LJ di pertemuan kali ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.